Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Zobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Hari ini hari Minggu ini ya, dini hari jam 1 malam. Agenda acara saya ini lagi editing video. Tadi hari Sabtu biasa jadwal kita bikin video, terus malamnya saya edit ini. Tadi udah bangun tidur, sholat malam, terus lanjut kerja editing video sebelum kita upload di Telegram seperti itu. Editingnya ya kita kompres untuk video, kapasitas videonya biar tidak terlalu besar, sehingga uploadnya tidak begitu boros kuotanya. Nah seperti itu, yang nonton juga seperti itu, nanti biar tidak terlalu boros kuotanya. Ketika filenya itu ukurannya kecil, di downloadnya gampang dan ditontonnya lebih ringan untuk HP-nya seperti itu. Terus yang kedua, kita kasih tanda air atau tulisan Prabu Farm dan juga kontak person yang bisa dihubungi seperti itu, untuk memudahkan apabila pelanggan ada yang berminat dengan produk ayam kita. Yang kedua, untuk melindungi video agar tidak digunakan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, di download, di re-upload atau di upload ulang. Nah, nanti buat tipu-tipu, resikonya seperti itu. Kalau untuk video ayam yang ya mungkin kualitasnya bagus, tarungannya bagus, biasanya di download orang dan diupload lagi. Saya tahu banyak video di Telegram Prabu Farm yang di re-upload, baik itu di media sosial TikTok, ada yang di Telegram, ada yang di Facebook. Saya banyak melihat, cuma ya saya diamkan aja karena sekarang sudah saya kasih watermark. Monggo silahkan kalau mau di download, di upload. Yang penting bagi sedulur-sedulur hobi yang nonton itu jangan dihubungi apa istilahnya akun Facebook atau akun TikTok orang tersebut. Jadi yang dihubungi adalah nomor WA yang saya cantumkan di dalam video seperti itu. Karena kalau yang TikToknya atau Facebooknya itu bukan operatornya, bukan dari pihak Prabu Farm, rata-rata diupload ulang oleh orang, banyak sekali seperti itu. Kalau yang channel atau akun resmi dari Prabu Farm pasti kita juga cantumkan Prabu Farm dan nomornya, nomor WA-nya cuma itu aja. Jadi yang untuk urusan ayam yang Telkomsel 08222 6829 683 itu saja. Kalau untuk transaksi obat ayam atau jamu ayam, produk-produk Prabu Farm, itu admin kita di nomor 0857 2992 1269. Cuma 2 itu kontak person dari Prabu Farm Magelang. Kalau untuk nomor lain itu bukan dari kami. Dan kalau untuk transaksi, rekening kita tidak pernah ganti, cuma atas nama saya sendiri, Prabu Sari Haryo Wibowo. Itu rekening kita, rekening resmi dari Prabu Farm. Walaupun mengatasnamakan Prabu Farm, kalau transaksinya bukan atas nama Prabu, bukan atas nama saya, sudah dipastikan fix itu tipu-tipu seperti itu. Jadi saya bikin channel, saya bikin Facebook, saya bikin rekening, itu semuanya sesuai dengan KTP saya. Jadi untuk menjamin keamanan pelanggan dan juga kepastian dalam bertransaksi online itu semua sama. Jadi match, sinkron dengan KTP, SIM, dan kartu-kartu yang lain atas nama saya sendiri seperti itu. Jadi kalau mengatasnamakan Prabu Farm tapi rekeningnya atas nama orang dengan alasan apapun, itu tidak mungkin resmi dari kami seperti itu. Jadi kita mengantisipasi jangan sampai ada sedulur sehobi yang bertransaksi dengan atas nama Prabu Farm tapi rekeningnya bukan atas nama saya, bukan atas nama Prabu Sari Haryo Wibowo. Itu udah pasti tipu-tipu seperti itu. Jadi harus di cermati ya, harus hati-hati dalam bertransaksi online.
Untuk konten kali ini yang saya mau bahas adalah tentang mohon maaf, ini rumah saya di pinggir jalan, jadi agak bising juga, ada motor lewat. Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Konten kali ini adalah tentang ayam mabung atau ganti bulu. Jadi perlu nggak sih kita nunggu ayam sampai ganti bulu seperti itu? Oke, jadi kalau kita orientasinya sebagai profit maker atau pencari keuntungan dalam bisnis dunia ayam ini, nunggu ayam sampai ganti bulu atau mabung itu sangat memakan biaya, sahabat. Jadi kalau sebisa mungkin peternak itu menjual ayamnya kan menekan biaya ya, cost control lah paling enggak. Jadi biaya itu dikontrol, jangan sampai over seperti itu. Kenapa saya harus seperti itu? Ya otomatis dengan biaya yang semakin ditekan, keuntungan kita sebagai pebisnis itu akan lebih tinggi seperti itu. Kalau bisa makanya seperti ini, kalau jualan ayam anakan, banyak farm yang memakai prinsip ini, jualan ayam anakan itu ya 1 bulan 2 bulan seperti itu, karena memang ya cost-nya masih kecil, biayanya masih kecil, keuntungannya akan lebih besar walaupun mungkin nominalnya tidak begitu besar. Misalkan jual anak ayam umur 1 bulan, 1 pasang 2 juta misalnya, 1 pasang 2 juta untuk ayam 2 ekor. Kalau dihitung cost-nya dengan mengesampingkan harga beli indukannya atau biaya pengadaan indukannya, itu berapa sih? 2 ekor ayam nggak sampai 20.000 kalau cuma 1 bulan. Ibarat kata fur 2 kilo juga belum habis seperti itu, tapi bisa terjual 2 juta. Wah, marginnya dapat dilihat jauh sekali ya, 20.000 jadi 2 juta kan banyak sekali keuntungannya. Nah seperti itu, karena mereka menggunakan prinsip untuk menekan biaya operasional atau produksinya seperti itu. Cuma kalau di kandang Prabu Farm ya tidak gitu-gitu amat. Kita jualannya mulai di 3 bulan, jadi udah jelas jantan betinanya. Operasionalnya juga lebih tinggi, cuma ya masih menguntungkan lah di situ. Cuma kalau untuk jualan seperti ini, jualan yang 3 bulan, terus terang kita cuma dapat materi atau duit saja atau penghasilan saja, tapi kurang mendapatkan kepuasannya. Nah, sekali lagi kalau kami di Prabu Farm, saya khususnya, saya memulai bisnis ini karena hobi, karena kesenangan. Jadi orientasinya memang tidak semata-mata harus mengejar penghasilan, tapi juga ada kesenangan yang harus saya dapat dari dunia hobi ini sebagai hiburan seperti itu. Nah, terus kalau harus bodol ke pitik atau nunggu ayam ganti bulu, ayam ganti bulu itu kan paling tidak umur 1,5 tahun sampai 2 tahun. Itu mabung yang ideal. Ganti bulu pertama ayam itu usia 1,5 sampai 2 tahun. Kalau 7 sampai 8 bulan kok bulunya rontok terus ganti, itu baru mau masuk jadi ke bulu jago ya teman-teman. Jadi bukan mabung seperti itu, enggak. Ya itu ya oke lah, sebut saja mabung juga enggak apa-apa, cuma bukan itu yang kita maksud itu. Kalau 6 sampai 8 bulan itu ganti bulu, itu baru dia ganti rawes jago. Jadi bulu ayam muda menjadi ayam jago, itu umuran segitu. Cuma yang kita maksud yang kita bicarakan mabung di umur 1,5 sampai 2 tahun, itu pergantian bulu ayam yang pertama seperti itu. Mabung yang pertama, bukan dari bulu muda ke bulu jago, enggak. Jadi pergantian bulu jago itu yang 1,5 tahun sampai 2 tahun seperti itu. Terus kalau di Prabu Farm, apakah ada ayam yang dibodolke atau ditunggu sampai mabung seperti itu? Ada memang, cuma tidak semua ayam seperti itu. Ketika ayam yang sampai sabar kita tunggu sampai habis mabung, itu biasanya rata-rata ayam yang istimewa. Dalam artian memang super kualitasnya
dan juga super harganya seperti itu. Jadi kenapa dengan begitu kita tidak begitu pusing untuk memikirkan operasionalnya. Karena apa? Karena ayam ini istimewa, dengan harapan andai kata terjual nanti harganya juga lebih tinggi seperti itu. Misalkan ayam bagus kita bandrol 10 juta, cuma sebelum mabung kok belum laku-laku. Nah, nggak apa-apa, kita tunggu sampai habis mabung, itu harapannya bisa terjual 15 juta misalnya seperti itu. Jadi bisa mengcover untuk biaya selama ganti bulu seperti itu. Ganti bulu berapa lama Mas? Wah, ini ayam ganti bulu itu durasinya mungkin ya sekitar paling cepat rata-rata 3 bulan, paling lama bisa sampai setengah tahun, sampai 6 bulan, sampai tuntas ya. Ini kita bicara dari rontok terus tumbuh sampai tuntas itu sampai 6 bulan. Hampir sama dengan kita membesarkan ayam dari DOC baru netes sampai lancuran. Cuma biayanya beda. Kalau membesarkan ayam DOC sampai umur 7 bulan itu pakannya lebih sedikit. Beda dengan ketika kita merawat ayam ganti bulu. Ya, ayam jago udah besar kan makannya juga banyak seperti itu. Jadi memakan biaya operasional yang cukup besar. Kalau ayam Anda tanggung kualitasnya, tidak usah ditunggu sampai mabung. Seandainya kok belum terjual juga, tapi bulunya udah rontok, diabar kan juga nggak mungkin bisa kalau bulunya muda atau rontok seperti itu. Karena satu ya pasti lemes ayamnya, kurang bagus, ditonton juga nggak enak seperti itu. Ya segera mungkin aja jual dengan harga miring seperti itu. Misalkan target Anda 1 juta awalnya, karena bulunya rontok habis mau ganti bulu mabung, jual aja 700 seperti itu. Itu nggak rugi seperti itu. Walaupun kita dapatnya nominal lebih kecil, tapi itu lebih solutif, lebih memberikan solusi dibandingkan kita harus ngerawat dia selama 6 bulan untuk ganti bulu. Karena apa? Kita rawat 6 bulan ganti bulu, belum tentu ayam itu laku di atas 1 juta seperti itu. Karena apa? Ya kualitasnya dari tadi nanggung itu. Seperti itu. Jadi di kandang Prabu Farm kalau ayam kualitas nanggung tidak pernah kita tunggu sampai ganti bulu. Jadi harus fresh seperti itu. Jadi sering sekali kita jual ayam dengan harga miring, murah. Itu rata-rata ya memang dalam artian kualitasnya standar, tidak begitu istimewa. Cuma waktunya, timingnya udah mepet seperti itu. Jadi daripada kita mabungkan, mending kita turunkan harganya agar segera terjual. Keuntungan bagi pembeli ya dapat harga lebih miring dengan kualitas ayam yang seperti itu. Gitu. Kalau di Prabu Farm itu mabung itu rata-rata mabungan di atas 10 juta kawan-kawan. Karena apa? Keunggulannya ayam itu kalau udah habis ganti bulu pertama, habis mabung, itu biasanya kalau memang kualitasnya bagus, itu lebih bagus dibanding ketika dia muda. Jadi pukulannya lebih berat, permainannya lebih taktis, lebih bagus. Mungkin langkahnya aja yang sedikit agak lambat, cuma nggak begitu signifikan kalau untuk mabung pertama. Kalau mabung kedua mungkin oke lah ya, faktor usia ayam menjadi agak sedikit lambat seperti itu. Cuma kalau mabung pertama masih oke banget. Jadi daripada ditahan untuk nunggu ganti bulu, mending dijual dengan harga miring. Operasionalnya bisa untuk kita gunakan untuk membesarkan ayam yang kecil untuk sampai ke lancuran. Itu prospeknya lebih besar dengan biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan kita ngerawat ayam mabung seperti itu. Jadi kalau peternak nahan ayam sampai harus ganti bulu, harus mabung bahkan dalam jumlah banyak, itu sangat-sangat berat operasionalnya. Tiap hari cuma ngasih makan terus. Dan ayam, nah ini kemungkinannya tidak selalu habis mabung itu menjadi lebih bagus. Ada juga ayam yang kondisinya habis mabung itu justru kualitas tarungnya menurun seperti itu. Itu faktornya macam-macam. Satu faktor karena asupan nutrisinya kurang. Biasanya
Kalau pemain ayam, kalau kondisi ayam mabung kan karena nggak bisa dipakai buat main, terus dikasih makannya sak-sae, apa adanya gitu, kadang cuma katul, nasi, ya itu yang berpengaruh nanti dengan kualitas ayam setelah ganti bulu atau setelah mabung. Yang kedua, pola rawatannya. Banyak sekali orang yang mengatakan, botoh ayam yang mengatakan mabung ya dibok gitu, biar cepat selesai. Wah, itu salah kaprah lagi. Kalau di kandang Prabu Farm mabung tidak pernah dibok. Dibok itu cuma ketika kita nunggu rontok bulu aja. Jadi ketika ayam dibok pasti cepat rontok bulunya cepat. Cuma begitu sudah tumbuh bulunya, bulu jarum-jarum kecil-kecil, itu harus mulai diumbar kawan-kawan. Ayam terlalu lama dibok, nanti begitu ganti bulunya tuntas, nggak bisa tarung. Wis, itu sudah saya pastikan. Karena apa? Karena kegemukan, obesitas. Dengan otot yang sudah terlalu lama istirahat, tidak pernah gerak, nanti rawatannya sulit. Mulai dari nol itu, wah lama banget nanti, mau jual umur berapa. Seperti itu. Tapi ketika bulu jarum-jarum itu sudah diumbar, dia pergerakannya bagus, eker-eker, lompat-lompat, lari-lari. Nah itu begitu nanti bulunya tuntas, diabar pasti kualitasnya udah bagus gitu. Karena ototnya masih terbiasa ada pergerakan. Jadi terlatih lah seperti itu. Tulangannya juga semakin padat. Jadi ketika udah hampir tuntas, kita mulai mandi jemur lagi. Begitu tuntas, langsung diabar pasti kualitasnya udah bagus. Karena dia istirahatnya tidak terlalu lama. Diboknya cuma ketika ayam bulu rontok seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan bagi sedulur sehobi yang mungkin baru memulai atau baru mulai merintis dunia bisnis ayam aduan. Kalau sekiranya ayam kualitas tanggung, pesan saya tidak perlu dibodol ke. Itu hanya memakan biaya pakan, operasional Anda membengkak, harga jualnya belum tentu naik seperti itu. Cuma kalau ayam istimewa, monggo lah istilahnya Anda bodol ke, ganti bulu biar mabung dulu nggak apa-apa. Karena untuk ayam yang setelah mabung itu orientasinya bisa dua alokasi, dalam artian orang bisa beli untuk disiapkan, itu juga pasti lebih mantap dibandingkan ayam muda. Yang kedua, orang bisa ambil itu untuk pejantan atau pemacet karena umurnya sudah cukup. Ayam yang sudah habis ganti bulu sekali buat pemacet, anaknya insya Allah lebih bagus dibandingkan dengan ayam-ayam di usia muda seperti itu. Oke, terima kasih. Semoga yang singkat ini bermanfaat, bisa memberikan gambaran wawasan dan juga analisa usaha bagi sedulur sehobi semuanya. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.